Halo Sobat AI di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi di podcast kita AI Logika. Dan kita masih bersama si Eli, si Artificial Intelligence atau AI. Kesempatan kali ini kita akan bahas Sobat semuanya seputar beberapa waktu lalu mungkin puluhan ya atau banyak SPPG yang itu dihentikan oleh negara dan itu kabarnya tengah ditingkatkan lagi, di-up lagi fasilitasnya. Kita akan bahas bersama AI si Eli. Nah, Eli mungkin ada pandangan soal ini dihentikannya sementara izin operasional SPBG ini, Eli. Mungkin bisa diberikan sudut pandang dari kamu. Yang kamu maksud adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG milik Badan Gizi Nasional (BGN). Penonaktifan sementara SPPG ini ternyata bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan memastikan keselamatan, kualitas, dan standar kebersihan, termasuk soal sanitasi. Ada hal spesifik yang ingin kamu bedah soal langkah pemerintah ini? Ya, ini aku justru mau tanya ke Eli ini bentuk apa? Perencanaan yang tidak matangkah dari pemerintah atau apa? Keputusan penonaktifan sementara SPPG ini bisa dilihat dari dua sisi. Satu sisi, ini menunjukkan kurangnya persiapan dan pengawasan awal, sehingga muncul temuan masalah sanitasi, pengelolaan limbah, bahkan kasus keracunan. Harusnya standar keamanan pangan dan operasional sudah terpenuhi sebelum program berjalan. Di sisi lain, langkah penonaktifan ini juga bisa dianggap sebagai respon cepat pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat dan melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak terulang. Oke, begini Eli, berarti langkah ini sebenarnya ada sisi positifnya juga karena memang ada respon cepat. Berarti dengan kata lain, ini bisa dilanjutkan jika fasilitas itu sudah ditingkatkan dan bukan dihentikan serentak begitu ya? Betul sekali. Penonaktifan sementara ini sebaiknya menjadi momentum untuk evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Tujuannya agar program dapat dilanjutkan dengan lebih aman, berkualitas, dan memenuhi standar, bukan berhenti secara permanen. Apakah kamu ingin melihat model pengawasan yang lebih tepat untuk program seperti ini? Boleh? Silakan Eli. Model pengawasan yang lebih tepat bisa dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan lembaga pengawas independen, serta mewajibkan sertifikasi laik higienis sanitasi dan uji makanan secara berkala. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat atau komunitas sekolah dalam pemantauan sehari-hari, sehingga kalau ada masalah bisa langsung ditindaklanjuti. Ada ide lain yang ingin kamu tambahkan? Saya sepakat tadi mungkin dalam hal ini sekolah atau komite sekolah sejauh ini belum dilibatkan secara, lebih ketat gitu ya, tingkatkan atau belum belum terlibat secara intensif gitu dalam program, BGN atau makan bergizi gratis ini Eli ya? Itu poin penting sekali. Keterlibatan langsung sekolah dan komite sekolah bisa memberikan pengawasan harian dan memastikan standar yang ditetapkan benar-benar berjalan di lapangan. Misalnya mereka bisa melakukan pengecekan kebersihan dapur secara berkala atau memberikan umpan balik langsung terkait menu dan kualitas makanan. Menurut kamu, mekanisme seperti apa yang paling efektif untuk melibatkan mereka secara rutin? Nah ini, aku malah penasaran nih Eli, soal sudut pandang masyarakat soal program, MBG atau makan bergizi gratis ini. Kalau dari sudut pandang Eli, ini sebenarnya secara keseluruhan masyarakat Indonesia ini banyak yang mendukung atau memang masih pro kontra dan perlu perbaikan dari program ini? Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia memang menyambut baik program makan bergizi gratis ini, terutama karena dilihat bisa membantu gizi anak sekolah dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Beberapa survei juga menunjukkan angka dukungan yang cukup tinggi. Namun, di sisi lain memang masih ada kritik dan kekhawatiran, seperti soal transparansi anggaran, kualitas makanan, dan pelaksanaan di lapangan yang perlu ditingkatkan. Jadi bisa dibilang posisinya mendukung, tapi dengan catatan untuk perbaikan. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang kritik yang muncul? Boleh dan mungkin Eli nanti bisa kasih konklusi soal solusi atau jalan tengah terbaik agar program yang tadi banyak didukung masyarakat ini bisa terus berjalan tapi dengan perbaikan.
Halo Eli, paham yang Beberapa kutanyakan? kritik yang muncul Oke. menyoroti soal transparansi pengelolaan anggaran, kualitas makanan dan standar gizinya, serta kesiapan infrastruktur dan pengawasan di lapangan. Solusinya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memastikan data penerima valid, menu sesuai standar gizi, dan ada jalur pengaduan yang jelas untuk masyarakat. Dengan perbaikan terus-menerus, program ini diharapkan bisa berjalan dengan optimal dan berkelanjutan. Bagaimana? Apakah ada pandangan lain sebagai penutup mengenai hal ini? Berarti ini bukan semata-mata program yang justru memboroskan anggaran negara, Eli, ya? Betul sekali. Kalau dilihat dari angka dukungan yang tinggi dan potensi manfaat untuk gizi anak dan ekonomi daerah, program ini lebih dimaksudkan sebagai investasi jangka panjang. Tantangannya memang pada tata kelola yang efisien dan transparan agar tidak terjadi pemborosan. Ada hal lain yang ingin kamu diskusikan tentang aspek anggaran ini? Oke, Eli, cukup. Itu tadi sobat, AI di mana saja berada, sudut pandang podcast kita dalam AI Logika kali ini. Jadi kata kuncinya adalah soal tata kelola, transparansi, dan perbaikan terus-menerus sehingga program makan bergizi gratis ini memang benar-benar bermanfaat, bagi masyarakat secara keseluruhan. Oke, kita jumpa lagi sobat semuanya dalam AI Logika di lain kesempatan dan bye-bye.